Pendekar Pedang bab 306-311. Sanjungan yang begitu jelas, selama Anda tidak bodoh, Anda sudah melihatnya. Yang Qianxi datang ke sini dengan sengaja untuk menjilat Qin Jingye. Tapi bagaimana Qin Jingye bisa mengenal bos perusahaan besar seperti Yang Qianxi? Dan melihat sikap Yang Qianxi, sepertinya dia sangat menghormati Qin Jingye. Apa yang dilakukan Qin Jingye? Bahkan Qin Jingye sendiri tidak dapat menahan diri untuk melihat Li Nianqi di sebelahnya. Jika Yang Qianxi dapat pergi ke pertemuan ringkasan akhir tahun untuk menyenangkannya, saya khawatir hanya grup Nianqi Li Nianqi yang dapat melakukannya. Li Nianqi tahu apa yang dia pikirkan, dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, "Aku tidak melakukannya." Qin Jingye mengerutkan kening. Akan aneh jika Li Nianqi tidak membantu. Pada saat ini, orang lain berlari masuk. Orang ini tinggi dan tinggi, mengenakan setelan tang merah tua, berusia sekitar 50 tahun, dan rambutnya terawat. Tapi seperti Yang Qianxi, dia juga malu, dan sepasang sepatu kets bermerek putih di kakinya sekarang berlumpur. Apakah Tuan Qin ada? Dia melirik ke aula, lalu melihat Yang Qianxi, lalu melirik Qin Fan yang duduk di seberangnya, dan segera berjalan dengan ekspresi bahagia. Tuan Qin, Huang Tiansheng dari Real Estate Juyuan telah membawa 120 juta uang tunai untuk diinvestasikan di tanah Guibao. Saya harap Anda tidak membencinya. Real Estate Juyuan. Jadilah baik, ini adalah salah satu pengembang teratas di Dongzhou. Namun, inti dari Real Estate Juyuan selalu berada di kota-kota besar, dan jarang menyentuh lokasi kursi kabupaten. Saya tidak menyangka akan datang ke Kabupaten Qingshan untuk berinvestasi untuk Qin Jingye. Apalagi jumlah uang tunai yang sama masih 120 juta, lebih banyak dari Yang Qianxi. Liu Xiansu segera tampak terkejut, dan buru-buru mengulurkan tangannya ke Huang Tiansheng. "Tuan Huang, saya..." Sebelum dia selesai berbicara, Huang Tiansheng dengan kasar menyela, "Saya datang ke sini untuk berinvestasi karena saya mengagumi karakter Tuan Qin Jingye, bukan untuk hal lain, dan Anda tidak harus dekat dengan saya. Kecuali Tuan Qin Jingye, saya tidak akan memberikan wajah siapapun." Huang Tiansheng ini jauh lebih blak-blakan daripada Yang Qianxi. Wajah sekretaris Liu segera berubah menjadi jelek, tetapi dia juga orang yang datang ke sini. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya di sini untuk memberi selamat kepada saudara Qin Jingye." Kali ini, Lin Changhe tidak berani meragukan identitas Huang Tiansheng. Karena Yang Qianxi telah berbicara, "Huang tua, saya katakan Anda tidak bisa lari dari saya, percayalah sekarang." "Huang." Tiansheng berkata sambil terkekeh, "Saya bersedia sujud, saya tidak mengharapkan Anda untuk berlari sangat cepat dengan kaki pendekmu." Dengan wajah bangga, dia melirik Qin Fan dengan tenang, "Benar, aku bekerja sangat keras untuk menjadi yang pertama bertemu Tuan Qin. Lihat, celanaku sobek semua." Qin Fan tersenyum sedikit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tahu bahwa Yang Qianxi meminta pujian. Qin Jingye, yang berada di posisi itu, tercengang lagi. Juyuan Real Estate terkenal, jadi dia pernah mendengarnya, tapi dia bersumpah bahwa dia dan bos Huang ini belum pernah bertemu sebelumnya. Adapun kekaguman pihak lain terhadap karakternya, Qin Jingye memikirkannya, dan saya khawatir dia hanya memiliki karakter dan kelebihannya. "Terima kasih, Bos Huang, atas investasi Anda yang antusias. Silakan duduk." Di depan Tuan Qin, Huang Tiansheng tidak berani duduk, dan buru-buru menggelengkan kepalanya dan menolak, "Tidak, tidak, Tuan Qin, saya suka berdiri." Satu lagi yang suka berdiri. Kali ini, semua orang di sekitar diam-diam terkejut. Jika hanya Yang Qianxi yang datang untuk berinvestasi, mereka dapat menganggap Qin Jingye beruntung dan secara tak terduga mendapatkan penghargaan Yang Qianxi. Tapi dengan tambahan Huang Qiuseng, ini mungkin tidak bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Qin Jingye pasti memiliki kartu truf yang tidak mereka ketahui. Namun, apa kartu hall ini, tidak ada yang tahu. Wajah Lin Hongyu jelek, dan dia tidak yakin, bahkan jika mereka berdua ditambahkan, itu hanya lebih dari 200 juta yuan, yang jauh lebih buruk daripada nilai ayahku. Apa yang bisa dibanggakan? Lin Changhe, yang awalnya muram, diam-diam juga menghela nafas lega, "Putriku benar, Qin Jingye jauh lebih buruk dariku." Tanda seru. Tiba-tiba,
Dengan tawa yang hangat, Chu Tianxiong datang bergandengan tangan dengan brigade lanjutan yang terdiri lebih dari 10 orang. Tuan Qin, Chu Tianxiong dari Dongsu ada di sini untuk berkunjung. Chu Tianxiong. Tuhan. Bos Dongsu. Kali ini semua orang terkejut. Ini adalah sosok paling kuat di seluruh negara bagian timur. Dibandingkan dengan dia, Huang Qiuseng dan Yang Qianxi di depan tidak layak disebut. Di wajah Liu Xiansu, dia tetap tenang lagi, menunjukkan kegembiraan. Bos Chu akan datang, saudara Qin, cepat dan sapa dia. Qin Jingye yang linglung mendengar ini, dan buru-buru berdiri untuk menemui Chu Tianxiong. Namun, Chu Tianxiong berlari ke Qin Jingye sejak lama, beraninya Anda mengganggu Tuan Qin untuk menyapanya secara pribadi. Tuan Qin, silakan duduk. Kakak laki-laki. Chu ada di depannya, beraninya Qin Jingye duduk. Tapi anjing penjilat tua itu adalah anjing penjilat tua. Aku melihatnya berjalan ke sisi Qin Jingye dengan tenang, menariknya dan menekannya di posisinya dengan sangat alami. Chu telah mengagumi karakter Tuan Qin sejak lama, dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Mengambil keuntungan dari melewati Qingshan kali ini, dia secara khusus datang untuk menemui Tuan Qin. Ada juga teman seperti saya. Setelah mendengar tentang Tuan Qin, mereka juga sangat mengagumi karakter Tuan Qin, dan ingin datang ke sini untuk berinvestasi dalam beberapa proyek. Orang-orang di belakang Chu Tianxiong meratap dalam hati mereka, akhirnya mereka giliran berbicara. Tuan Qin, Li Wanfu dari Wanfu Group telah mengagumi karakter Anda sejak lama. Dan ingin menginvestasikan 100 juta yuan untuk membangun pabrik di bawah tangan Anda. Saya harap Anda tidak menahannya. Tuan Qin. Lebih dari selusin bos besar semuanya adalah bos besar terkenal di Dongsu, dan setiap orang memiliki investasi minimal 100 juta, dan mereka semua secara tunai. Total skala investasi melebihi 2 miliar dalam sekejap. Lin Changhe menatap kosong pada adegan ini, seluruh tubuhnya membatu. Belum lagi skala investasinya 2 kali lipat dari miliknya, papan nama emas Tuan Chu saja bernilai dana ratusan juta. Lin Hongyu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara, dia memandang Qin Fan dengan penuh iri dan cemburu. Semua orang yang hadir pada dasarnya terkejut, dan beberapa yang belum pernah melihat dunia bahkan kakinya lemah karena kegembiraan, dan mereka harus berpegangan pada kursi untuk berdiri. Chu Tianxiong datang untuk berinvestasi dengan sekelompok bos besar dari Dongsu, alasan apa yang dimiliki Qin Jingye? Siapa yang membantunya di balik layar? Semua orang dan Qin Jingye adalah kenalan lama. Tahun-tahun ini, Qin Jingye identik dengan pengecut dan keset. Jika Qin Jingye benar-benar memiliki kartu hall, dia seharusnya sudah menggunakannya sejak lama, dan dia tidak akan pernah menunggu sampai sekarang. Melihat seluruh Handong, satu-satunya yang bisa mengundang Tuan Chu untuk membawa bos besar ini bergabung dengannya adalah keluarga Wang. Tidak, ada satu orang lagi sekarang. Orang besar misterius itu, orang besar yang bisa membuat Tuan Wang meminta maaf secara langsung. Pikiran Qin Jingye berdengung, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Dia hanya secara naluriah menyapa semua orang, semuanya, tolong duduk dengan cepat. Tidak ada tempat untukmu, silakan duduk di meja sendirian. Chu Tianxiong dan yang lainnya melirik Qin Fan dan melihat bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jadi mereka mengikuti Qin Jingye dan duduk di meja kosong lainnya. Melihat Chu Tianxiong dan yang lainnya yang juga dipermalukan, Qin Jingye tidak dapat menahan keraguan di hatinya dan bertanya setelah pulih beberapa saat. Semuanya, saya tidak mengenal Anda sebelumnya. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda ingin membantu saya. Tolong beritahu saya. Chu Tianxiong dan bos besar lainnya diam-diam melirik Qin Fan. Melalui percakapan mereka, dapat dilihat bahwa bahkan Qin Jingye tidak tahu tentang insiden investasi ini. Dengan kata lain, kemungkinan pria besar itu membuat keputusan sementara. Aneh, mengapa pria besar itu membantu Qin Jingye? Wajah Lin Changhe muram, dan dia secara alami memikirkan hal ini. Tapi dia benar-benar tidak tahu mengapa orang besar itu ingin membantu Qin Jingye. Bahkan jika Anda ingin membantu, Anda harus membantunya, lagi pula putri Anda sangat akrab dengan pria besar itu. Dia diam-diam berkata kepada putrinya, bisakah Anda bertanya pada orang besar itu, Tuan Chu dan yang lainnya, apakah mereka salah orang?
Lin Hongyu mengangguk, dan mulai mengirim pesan ke Zhou Weidong dengan tenang, menanyakan apakah dia bisa menghubungi orang besar itu. Namun, jawaban Zhou Weidong membuatnya bingung. Hehe, kamu ingin menghubungi orang besar itu. Bukankah itu merugikan diri sendiri? Kemudian ketika dia hendak bertanya mengapa, dia mengetahui bahwa Zhou Weidong sebenarnya telah memblokirnya. Mengetahui kekuatan Qin Fan, Zhou Weidong sudah berencana untuk melepaskan Lin Hongyu, tapi dia masih agak enggan. Lagi pula, Lin Hongyu adalah kecantikan yang terkenal di Qingshan. Sekarang Lin Hongyu bertanya kepadanya tentang lelaki besar itu. Zhou Weidong segera mengerti apa yang dia pikirkan, dan akhirnya memutuskan untuk memblokirnya. Lin Changhe menatap putrinya dengan penuh harap. Apa yang terjadi? Lin Hongyu tersipu. Dengan ekspresi marah di wajahnya, bajingan Zhou Weidong itu benar-benar menghalangiku. Bagaimana ini mungkin? Lin Changhe juga sedikit bingung. Jika Lin Hongyu telah bertemu dengan orang penting itu, bagaimana mungkin Zhou Weidong diblokir sebelum dia bisa menjilat putrinya? Kecuali, saya baru saja mendengar Lin Hongyu mengutuk dengan getir. Zhou Weidong, bajingan terkutuk, jelas dia mengatakan bahwa saya mengenal pria besar itu. Jelas, Lin Hongyu juga menyadari sesuatu. Semua orang di sekitar melihat ekspresi wajah ayah dan anak perempuan dari keluarga Lin, dan tiba-tiba mengerti. Oke, ayah dan anak perempuan dari keluarga Lin berani membohongi kita. Mereka sama sekali tidak mengenal pria besar itu. Qin Fan tidak repot-repot memperhatikan dua badut dari keluarga Lin, tetapi menatap Liu Xiansu di sampingnya. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba Chu Tianxiong dan yang lainnya, tetapi Liu Xiansu ini, meskipun dia juga menunjukkan sedikit keterkejutan, tidak pernah kehilangan ketenangannya. Jelas dia memiliki sesuatu untuk diandalkan di dalam hatinya. Liu Xiansu, di mana peringkat ayahku sekarang? Apakah dia melampauimu? Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan napas pada saat yang sama. Bocah ini, apakah dia benar-benar berencana untuk memaksa sekretaris Liu turun tahta? Maka dia terlalu berani. Namun, dikombinasikan dengan penampilan berani Qin Fan barusan, semua orang merasa sangat mungkin bagi Qin Fan untuk melakukannya. Qin Jingye buru-buru menegur, Xiao Fan, jangan main-main. Asisten Wang juga berteriak dengan marah, nak, apa yang ingin kamu lakukan? Sekretaris. Liu mengangkat tangannya untuk menghentikan asisten, dan menatap Qin Fan dengan percaya diri tersenyum. Nilai ayahmu sekarang berada di peringkat pertama, tapi dia masih hampir melampauiku. Oh, bukan. Tapi aku tidak ingat nilaimu lebih tinggi dari nilai ayahku. Qin Fan bertanya sambil tersenyum. Liu Xiansu tampak misterius, jangan khawatir, sampai saat terakhir, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Qin Fan juga menunjukkan ekspresi ketertarikan, sepertinya dia benar-benar memiliki kartu truf. Pada saat ini, seorang pemuda berusia 30-an masuk. Dia mengenakan jas dan sepatu kulit, dengan lubang hidung ke atas saat dia berjalan, dan dia terlihat sombong. Dia berdiri di pintu dengan suara melengking, apakah sekretaris Liu ada di sini? Melihat orang itu, sekretaris daerah Liu sangat gembira dan tersenyum pada Qin Fan, orang yang saya tunggu telah tiba. Tuan Yan, saya di sini. Ini dia. Silakan masuk dan duduk. Liu Xiansu menyapa dan melangkah mendekat. Grup Jianxin kami akan menginvestasikan 300 juta yuan dalam proyek Anda, apakah Anda siap? Presiden Yan tampak merendahkan, seolah memberi sedekah. Meskipun Liu Xiansu sangat tidak senang dengan sikapnya, tetapi karena kekuatan yang kuat di belakangnya, dia hanya bisa menyapanya dengan senyuman. Tuan Yan bisa datang, saya pasti akan menerima Anda dengan kebijakan yang paling menguntungkan, silakan duduk. Semua orang di aula segera mulai. Mereka saling berbisik, berbicara tentang siapa Tuan Yan dari grup Jianxin. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahui asal-usul Presiden Yan ini, dan seluruh Dongzu belum pernah mendengar tentang orang nomor satu seperti itu. Hanya wajah Chu Tianxiong yang sedikit berubah, mengungkapkan ekspresi pemikiran. Sekretaris Liu memimpin Tuan Yan ke atas panggung, dan melihat sekeliling penonton dengan ekspresi bahagia. Akhirnya, matanya berhenti pada Qin Fan, seolah-olah provokatif. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Yan dari grup Jianxin.
Melihat tatapan bingung semua orang, Liu Xiansu melanjutkan, Anda pasti sangat tidak terbiasa dengan grup Jianxin, karena ini bukan perusahaan Dongsu kami. Namun, jika saya memberitahu semua orang bahwa grup Jianxin terkait dengan mitos bisnis, saya pikir semua orang harus dapat menebak asal-usul grup Jianxin, bukan? Segera, wajah seseorang berubah dengan liar, dan dia berseru, pria dari Handong jenius bisnis keluarga Wang. Tuan Muda Wang. Maksud Anda, ini grup Jianxin Tuan Muda Wang. Semua orang di bawah tidak bisa mempercayainya. Grup Jianxin Wang Dasao akan berinvestasi di Kabupaten Qingshan. Bukankah tembakan besar itu baru saja menamparkan wajah Tuan Muda Wang kemarin? Sekretaris Liu sangat puas dengan reaksi mengejutkan semua orang. Dia terkekeh dan berkata, benar, ini grup Jianxin Tuan Muda Wang. Sekarang, kita akan menginvestasikan 300 juta yuan di daerah kita. Semua orang bertepuk tangan dan menyambut. Hush, huh. Tepuk tangan di bawah luar biasa antusias kali ini. Grup Jianxin tidak sebesar perusahaan di bawah bos besar yang dibawa oleh Chu Tianxiong, dan jumlah investasinya tidak sebesar gabungan Chu Tianxiong dan lainnya. Namun, kekuatan di balik grup Jianxin berada di luar jangkauan Chu Tianxiong dan gabungan bos-bos besar itu. Karena grup Jianxin mewakili keluarga Handong Wang. Chu Tianxiong sedikit mengernyit, mengapa ini terjadi? Bahkan jika keluarga Wang ingin berinvestasi, mereka harus menemukan ayah Tuan Qin. Bahkan Qin Fan memiliki ekspresi aneh di wajahnya, sedikit bingung. Lin Changhe tiba-tiba terlihat bingung dan berkata, aku mengerti, jadi pria besar itu adalah Liu Xiansu. Maafkan aku. Liu Xiansu bersembunyi begitu dalam. Mendengar kata-kata Lin Changhe, semua orang tercengang. Tidak heran pukulan besar itu menamparkan wajah Tuan Muda Wang kemarin, tetapi Tuan Muda Wang masih meminta perusahaannya sendiri untuk berinvestasi. Jika orang besar itu adalah sekretaris daerah Liu, semua ini masuk akal. Chu Tianxiong dengan cepat tersenyum dan berkata, Tuan Qin, jangan khawatir, kami hanya datang ke sini karena kami mengagumi karakter Anda, dan kami pasti tidak akan seperti yang mereka katakan. Tapi mengapa Chu Tianxiong dan yang lainnya datang untuk membantunya, dia tidak tahu, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat. Semua orang di tempat kejadian mulai menyanjung Liu Xiansu, melempar kentut pelangi satu persatu, membuat Liu Xiansu tertawa terbahak-bahak sehingga mereka tidak dapat menemukan utara. Meskipun Lin Hongyu telah kehilangan aura, pacar besar, dia masih sangat senang melihat Liu Xiansu menekan pusat perhatian Qin Jingye. Mata yang memandang Qin Fan juga penuh dengan provokasi. Qin Fan, Anda tidak dapat memikirkannya, bukan? Sekretaris Liu adalah orang yang hebat. Anda baru saja tidak menghormatinya, dan dia tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Anda hanya menunggu untuk dilikuidasi. Anak ini berani menantang sekretaris daerah Liu hanya karena aku baru saja membuat beberapa pencapaian. Kamu idiot sekarang. Hanya anak yang bodoh, dia tidak akan bisa mencapai apapun di masa depan. Qin Jingye ini juga penuh dengan schadenfreude. Liu Xiansu juga merasa sangat bersemangat saat ini, dia berdiri di atas panggung dengan senyum puas di wajahnya. Baru saja ketika Bos Chu membawa begitu banyak bos besar untuk mendukung Qin Jingye, meskipun dia terkejut, dia tidak kehilangan ketenangannya. Bahkan ketika Qin Fan memprovokasi dia masih percaya diri. Itu karena orang-orang dari grup barunya telah menghubunginya sejak lama. Meskipun grup Jianxin jauh dari dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti Kakak Chu, keluarga Handong Wang di belakang grup Jianxin dapat sepenuhnya menghancurkan Kakak Chu dan lainnya. Nak, apakah kamu masih berpikir ayahmu mampu menggantikan tempatku? Wajah Liu Xiansu tidak memiliki kesombongan seorang pemenang, itu karena kepercayaan dirinya. Namun, jauh di matanya, ada penghinaan yang mendalam, seolah-olah dia tidak menganggap serius Qin Fan. Orang-orang di sekitar penuh dengan wajah sombong, dan segala macam kata-kata umpatan tak tertahankan. Qin Fan duduk di kursi dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia hanya melipat tangannya dan tersenyum aneh, apakah kamu pikir kamu menang? Jangan khawatir, aku menunggu. Apa artinya? Apakah anak ini masih memiliki kartu? Semua orang terkejut dan menatap Qin Fan dengan sedikit keraguan.
Sekarang di belakang Liu Xiansu, dapat dikatakan bahwa berdiri di belakang keluarga Handong Wang adalah kekuatan terkuat di seluruh Handong. Jika Anda ingin menekan keluarga Wang, saya khawatir hanya keluarga besar di Kyoto yang akan ada di sana. Tidak mungkin anak ini mengenal keluarga besar di Kyoto. Begitu ide ini keluar, semua orang mengira itu konyol. Jika dia benar-benar bisa mengundang keluarga besar dari Kyoto, bagaimana mungkin orang seperti itu mau tinggal di daerah kecil selama bertahun-tahun? Saya pikir dia hanya bermain trik. Tidak apa-apa, tunggu sebentar, tunggu sampai hari gelap untuk melihat apa yang dia katakan. Semua orang di sekitar mengambil keputusan, menunggu untuk melihat lelucon Qin Fan. Hanya Biro yang mencoba yang terbaik untuk mengedipkan mata pada sekretaris Liu, tetapi sekretaris daerah Liu tidak melihatnya sama sekali. Di antara hadirin, hanya Ju yang mengetahui identitas asli Qin Fan. Bahkan Tuan Wang secara pribadi meminta maaf kepada Qin Fan, grup Jianxin bukanlah apa-apa. Dan dia merasa bahwa manajer umum Yan dari grup Jianxin mungkin mendapatkan pasangan yang salah. Liu Xian juga tertawa, dan sama sekali tidak mengingat kata-kata Qin Fan. Oke, berapa lama kamu ingin menunggu, aku akan bersamamu. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Tertawa. Terdengar di luar pintu, Tuan Qin, orang tua itu terlambat. Wang Xicheng masuk dengan 2 pengikut. Melihat Wang Xicheng, saudara Chu dan yang lainnya buru-buru berdiri, membungkukkan tangan kepada Wang Xicheng dan memberi hormat. Saya telah bertemu Tuan Wang. Wang Xicheng tidak tahu bahwa Chu Tianxiong ada di sini. Kemarin dia mengurung Wang Jianxin. Dia sedikit khawatir tentang investasi grup Jianxin, jadi dia datang untuk melihatnya sendiri. Tetapi ketika dia melihat Chu Tianxiong, Tuan Wang sangat marah. Chu kecil, jadi kamu datang ke sini. Kamu tidak memiliki penglihatan saat memarkir mobilmu. Jika mobilmu tidak menghalangi jalan, aku tidak akan datang selarut ini. Chu Tianxiong tersipu, dan buru-buru meminta maaf. Wang tua, maafkan aku. Lupakan saja, mobilmu sudah kupanggil. Forklift itu disekop ke selokan di pinggir jalan, nanti kamu bisa beli lagi. Ah. Wajah anjing penjilat tua itu sedih, Mercedesnya harganya lebih dari 1 juta. Tanda seru. Namun, jumlah uang ini tentu saja bukan apa-apa bagi Tuan Chu. Saat berbicara, Wang Xicheng telah datang ke Qin Fan, menangkupkan tangannya dan berkata kepada Qin Fan, Tuan Qin, bocah tidak profesional dari garis kakak laki-laki saya, untuk mengungkapkan permintaan maafnya, dia meminta grup Jianxin untuk berinvestasi. Saya ingin tahu apakah dia telah datang. Tidak heran dia tidak pernah mengerti mengapa grup Jianxin bersikeras berinvestasi di tempat seperti Kabupaten Qingshan, yang merupakan tempat yang tidak masuk akal. Sekarang dia melihat Tuan Wang datang sendiri, dia mengerti segalanya. Tuan Wang, saya Xiao Yan dari grup Jianxin. Saya telah membawa 300 juta yuan untuk berinvestasi di Kabupaten Qingshan atas perintah ketua. Sambil berteriak, Tuan Yan berlari ke sisi Tuan Wang. Kesombongannya sebelumnya tidak lagi terlihat, tapi sekarang wajahnya penuh kerendahan hati. Melihat pemandangan ini, Liu Xiansu langsung membatu di tempat. Dari semua orang yang hadir, direktur yang menemui Tuan Wang di rumah Hu kemarin. Orang-orang lainnya, termasuk sekretaris Liu, belum pernah bertemu dengan Tuan Wang. Karena Tuan Wang sudah lama berhenti bertanya tentang urusan dunia. Namun, ketika mereka melihat Chu Tianxiong berdiri dan memberi hormat pada lelaki tua itu, Liu Xiansu dan yang lainnya sudah menebak-nebak di hati mereka. Setelah melihat reaksi Tuan Yan lagi, Liu Xiansu dan yang lainnya tidak lagi memiliki keraguan di hati mereka, dan mereka pada dasarnya yakin bahwa lelaki tua itu adalah Raja Handong yang terkenal. Wang Xicheng memelototi Tuan Yan. Wang Jianxin meminta Anda untuk berinvestasi pada Tuan Qin, kemana Anda pergi? Tuan Yan gemetar ketakutan. Orang tua, saya dianiaya, ketua hanya mengatakan bahwa saya harus berinvestasi dalam Kabupaten Qingshan, saya tidak pernah menyebut-nyebut Tuan Qin. Wang Xicheng tahu di dalam hatinya bahwa Wang Jianxin tidak mengingat kata-katanya. Tapi dia telah membayar harga untuk kesombongannya. Wang Xicheng tidak bermaksud menjalankan tugas dengan Tuan Yan, jadi dia menunjuk ke arah Qin Jingye dan berkata, ini Tuan Qin.
Tuan Yan buru-buru membungkuk kepada Qin Jingye, saya sangat menyesal Tuan Qin, itu adalah kelalaian saya di tempat kerja yang membuat Anda dianiaya. Qin Jingye buru-buru berkata dengan sopan, Tuan Yan, jangan salahkan diri Anda sendiri, tidak apa-apa. Wang tua, Tuan Yan, silakan duduk. Keluarga Qin Jingye juga pindah untuk menemani Tuan Wang dan Chu kakak laki-laki dan yang lainnya untuk berbicara. Qin Jingye, yang awalnya masih sedikit tertahan, dengan cepat berkenalan dengan semua orang di bawah sapaan anjing tua itu, dan semua orang mengobrol dengan gembira. Semua orang tercengang. Pada saat ini, mereka semua mengerti. Ternyata Sekretaris Liu bukan orang yang hebat, tapi anak dari keluarga Qin itu adalah orang yang sangat penting. Meskipun semua orang di sini untuk berinvestasi di Qin Jingye, apakah itu Tuan Chu atau Tuan Wang, mereka adalah yang pertama berinvestasi. Orang yang memberi hormat adalah anak dari keluarga Qin itu. Awalnya saya agak bingung, tapi sekarang saya akhirnya mengerti. Semua orang tidak percaya. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa tembakan besar yang sebenarnya adalah anak laki-laki berusia 18 tahun. Melihat pemuda itu mengobrol dan tertawa bahagia dengan semua petinggi dan bahkan lelaki tua Dong Wang, wajah cantik Lin Hongyu yang awalnya cantik menjadi pucat. Hatinya penuh dengan keterkejutan, kekesalan, dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menghilang selama 3 tahun, dan kemudian pergi ke Dongzhou selama setengah tahun. Bagaimana dia menjadi orang besar yang bahkan dihormati oleh Tuan Chu dan Tuan Wang? Kaget dan tidak percaya, yang tersisa satu-satunya yang tersisa adalah penyesalan. Ternyata Zhou Weidong mengatakan bahwa saya mengenal orang penting itu. Tidak heran dia berkata saya tidak ingin mempermalukan diri sendiri, tidak heran dia memblokir saya. Saya mengerti. Semua ini. Oke Qin Fan, kamu bersembunyi cukup dalam. Ketika kamu mengejarku saat itu, mengapa kamu tidak mengungkapkan kartu haul kamu? Kamu tidak mencintaiku sama sekali, kamu jelas mempermainkanku. Tapi, jika aku berjanji padamu saat itu, semua kemuliaan hari ini pasti datang dariku. Ayo kita makan. Lin Hongyu mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap Qin Fan dengan kebencian dan keengganan. Wajah Lin Changhe pucat pasi, dan dia merosot di kursi dengan tatapan kosong, merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Tidak heran jika anak ini selalu terlihat sombong. Pantas saja dia masih bisa berbicara dan tertawa bahagia saat menghadapi begitu banyak tetua bahkan sekretaris daerah Liu. Ternyata dia tidak sombong, tapi percaya diri. Tanda seru. Bagaimana mungkin orang-orang di tempat kejadian jatuh ke matanya? Qin Jingye, aku tidak kalah darimu, tapi dari putramu. Dia meliriknya dengan acuh tak acuh. Paru-paru, Lin Haitao, yang banyak makan dan minum, tiba-tiba menjadi kehabisan napas. Qin Jingye, kamu melahirkan anak laki-laki yang baik. Wajah Liu Xiansu menjadi biru dan merah, hasil seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ketika dia menerima panggilan investasi dari grup Jianxin sebelumnya, dia sangat senang, dia tidak mengerti mengapa grup Jianxin tiba-tiba memintanya untuk berinvestasi. Dia merasa diberkati oleh surga, dan waktu untuk naik ke puncak akan segera tiba. Ternyata ini sama sekali bukan kebaikan Tuhan, tapi Tuhan membuat lelucon besar padanya. Mengingat pertanyaannya yang percaya diri tentang Qin Fan barusan, betapa bersemangatnya dia saat itu, dan betapa memalukannya dia sekarang. Dia berharap bisa menemukan celah di tanah dan masuk ke sana. Aku kalah, dari anak laki-laki berusia 18 tahun. Hehe. Liu Xiansu langsung meninggal kali ini, dan dia malu melihat orang lain. Adapun orang lain, hati mereka seperti lautan badai. Selain kaget, tetap saja kaget. Ternyata dia benar-benar jagoan. Qin Jingye telah melahirkan seorang putra yang baik. Sekarang, Lin Changhe dan putrinya, aku khawatir usus mereka berwarna hijau karena penyesalan. Qin Fan tidak memaksa sekretaris daerah Liu untuk turun tahta, juga tidak mengejek ayah dan putri keluarga Lin. Di matanya, orang sekecil itu benar-benar tidak berarti. Setelah kejadian ini, saya yakin tidak ada seorang pun di Kabupaten Qingshan yang berani memberikan sepatu kecil kepada ayahnya, jadi Qin Fan merasa lega. Setelah mengantar Tuan Wang, Chu Tianxiong dan lainnya, keluarga Qin Fan kembali.
Pada hari ini, Qin Jingye jarang minum terlalu banyak. Ketika saya tertidur di tempat tidur, saya masih berbicara dalam tidur saya. Qin Fan belum pernah melihat tatapan bersemangat itu sejak dia mengingatnya. Lin Yanqi melepaskan postur wanitanya yang kuat dan merawatnya dengan lembut. Meskipun dia mengeluh tentang hal itu, dia tahu betul di dalam hatinya setelah bertahun-tahun bahwa Qin Jingye telah memikul banyak beban. Terkadang, bukan karena dia bertele-tele dan kuno, tapi menghadapi dua gunung besar keluarga Li di ibu kota dan keluarga Qin di Nansu, setiap langkah yang diambilnya seperti berjalan di atas es tipis. Dia tidak berani meninggalkan apapun. Lin Yanqi juga tidak bertanya kepada Qin Fan Wang dan Tuan Chu mengapa mereka datang tiba-tiba. Karena pada konferensi 10.000 pedagang saat itu, dia telah melihat Tuan Wang dan Tuan Chu membantu Qin Fan dengan matanya sendiri. Dia selalu percaya bahwa semua ini bergantung pada Qin Fan yang memiliki tuan yang baik. Qin Fan juga dalam suasana hati yang baik hari ini. Melihat Qin Jingye menurunkan bebannya, dia benar-benar merasakan pencapaian. Dalam sekejap mata, ini adalah malam tahun baru. Qin Jingye tidak pernah bertanya kepada Tuan Qin Fan Wang mengapa mereka tiba-tiba datang untuk berinvestasi. Mungkin itu yang dikatakan Lin Yanqi kepadanya. Hanya melihat mata Qin Fan, dari selalu khawatir sebelumnya, hingga sekarang selalu ada sedikit kelegaan. Pada hari ke-30, beberapa rekan Qin Jingye tiba-tiba datang untuk memberikan ucapan selamat tahun baru Qin Jingye. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Qin Jingye adalah penjaga tunggal yang terkenal, setiap tahun baru Imlek, rumah orang lain penuh dengan tamu, tetapi rumah mereka kosong. Tapi hari ini pasti akan ada perubahan yang mengguncang bumi. Qin Fan tidak peduli tentang ini, karena Hu Kan menelepon dan memintanya untuk pergi ke tempat lama, dan ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Secara kebetulan, Qin Fan juga ragu untuk menemukan jawabannya. Restoran lokal tua. Hu Kan, dengan rambutnya yang berkilau di sisir, telah kembali ke semangatnya yang dulu. Zheng Suhao di sebelahnya juga tersenyum, senang atas kebahagiaan saudaranya. Ayo, Lao Qin, aku akan bersulang untukmu. Hu Kan mengambil segelas bir, dan mengambil inisiatif untuk mendentingkan gelas anggur di depan Qin Fan, membuat gemerincing yang menyenangkan. Qin Fan mengambilnya dan meminum semuanya, dan bertanya, di mana Sister Qiao? Bukankah kamu bilang dia juga akan datang? Hu Kan mengangkat kepalanya dan meneguk anggurnya, dan menjawab dengan samar, aku akan segera ke sana. Di bawah pohon yang berjarak puluhan meter dari restoran setempat, Qiao kecil yang lembut dengan jaket putih berdiri berhadap-hadapan dengan seorang wanita tua yang wajahnya ada di sekelilingnya. Wanita tua itu mengenakan jubah aneh dan bersandar pada kruk berbentuk kepala binatang yang tidak dikenal. Dia tampak seperti penduduk asli di suatu tempat di Xinjiang Selatan. Suaranya agak serak, kamu dan mereka tidak pernah berada di dunia yang sama. Apakah kamu yakin ingin menjerat mereka tanpa henti? Terakhir kali sebagai perpisahan. Terima kasih ibu mertua telah mengasihani saya. Ning Xiao Qiao membungkuk padanya dan berjalan menuju restoran. Di dalam ruangan, ketiga Qin Fan sedang berbicara dengan gembira. Xiao Qiao membuka pintu dan masuk. Mata Hu Kan langsung berbinar, saudari Qiao ada di sini. Qin tua masih memikirkanmu sekarang. Saudari Qiao, karena Lao Qin sangat peduli padamu, kurasa air gemuk ini tidak akan mengalir ke orang luar, jadi mengapa tidak biarkan aku menandingimu dan Lao Qin? Cahaya itu cepat berlalu. Seperti yang diharapkan, Qin Fan sudah memahami rahasia Xiao Qiao. Makan malam berlangsung dalam suasana ceria dan harmonis dari awal hingga akhir. Namun, ketika mereka berempat berdiri dan hendak meninggalkan kamar pribadi, Xiao Qiao tiba-tiba mengatakan sesuatu yang ambigu. Perpisahan hari ini, aku mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi di masa depan, kuharap semuanya baik-baik saja. Hu Kan dan Zheng Suhao minum terlalu banyak, dan mereka tidak mengerti arti kata-kata Xiao Qiao. Kakak Qiao, apa yang kamu bicarakan? Ayo berkumpul lagi setelah tahun baru berakhir. Hu Kan jelas salah mengerti maksud Xiao Qiao. Zheng Suhao juga menjawab dengan bingung, omong kosong lama itu benar, kita akan sering berkumpul di masa depan. Oke, kalian berdua kembali dulu, dan jangan mengemudi setelah minum. Xiao Qiao mengaku.
Jangan khawatir, aku akan memanggil supir pengganti untuk mereka, kata Qin Fan. Setelah Zheng Suhao dan yang lainnya pergi, Xiao Qiao memandang Qin Fan di sampingnya, mengapa kamu kembali? Qin Fan menoleh untuk menatapnya, dengan senyum aneh di wajahnya tiba-tiba, makanan hari ini, kamu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kami. Xiao Qiao bahkan lebih terkejut, tetapi dia telah terbiasa menyembunyikan pikirannya selama bertahun-tahun, dan wajahnya tetap tidak berubah. Titik. Apa yang aku sembunyikan? Qin Fan, mengapa kamu berbicara begitu aneh hari ini? Qin Fan menyeringai, menunjukkan gigi putihnya, hehe, kamu pasti dari agama penyihir. Xiao Qiao akhirnya mengubah wajahnya dengan liar, Qin Fan, apa yang kamu bicarakan? Kekuatan yang terkubur di tubuhmu seharusnya adalah karya seorang Master Gu. Aku kebetulan bertemu dengan seorang Master Gu dan aku akrab dengan kekuatan mereka. Titik. Xiao Qiao terkejut dan berkata, mungkinkah kamu adalah seorang seniman bela diri? Qin Fan mengangguk, benar. Mendengar apa yang dikatakan Qin Fan, wajah Xiao Qiao menunjukkan ekspresi terkejut. Dunia seni bela diri juga milik dunia kultivasi, tetapi karena dunia seniman bela diri jumlahnya jauh melebihi sistem latihan utama lainnya, jadi para pejuang membentuk sistem mereka sendiri, yang dikenal sebagai dunia seni bela diri. Saya mengatakan bahwa jika Anda jatuh dari Gunung Tai dan kembali dengan selamat, Anda pasti bertemu dengan seorang praktisi. Orang yang menyelamatkan Anda seharusnya seorang senior di dunia seni bela diri. Qin Fan mengangguk lagi, ya. Dia tidak bermaksud menipu Xiao Qiao, tapi itu terlalu merepotkan. Untuk menjelaskan masalah Xiang Yu, dan bahkan jika dia tidak hati-hati, itu akan membawa Xiao Qiao ke bencana kematiannya. Xiao Qiao tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, karena kamu dari dunia seni bela diri, mungkin kamu bisa membantuku. Tapi segera dia kecewa lagi, aku terlalu banyak berpikir, kamu terlalu tua, bahkan jika kamu mulai berlatih seni bela diri sejak kecil, kamu sekarang bisa membantuku. Bagaimana kamu bisa membantuku? Qin Fan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu aku tidak bisa membantumu? Xiao Qiao melihat pada senyum tenang Qin Fan dan berpikir dalam hati, lupakan saja, ayo bawa Qin Fan untuk mencobanya, bahkan jika dia tidak dapat membantuku, aku pasti akan melindunginya dengan kehadiranku. Sebuah halaman kecil biasa, ini adalah halaman Xiao Qiao rumah. Nenek, aku kembali. Xiao Qiao memimpin Qin Fan ke halaman kecil dengan gerbang terbuka, dan berteriak ke arah kamar. Sebuah kruk coklat terbentang dari ruang tamu terlebih dahulu, dan terbanting ke tanah. Kemudian, seorang wanita tua keriput dengan jubah aneh keluar dengan punggung membungkuk. Ketika dia melihat Qin Fan, ketidaksenangan muncul di matanya, batuk, gadis, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak membawa pulang orang asing? Bagaimana jika kamu bertemu orang jahat? Mengapa kamu tidak mendengarkan? Qiao berjalan mendekat, memegang lengan wanita tua itu dan berkata, Nenek, ini temanku Qin Fan. Dia adalah seorang seniman bela diri. Mendengar ini, ekspresi wanita tua itu tiba-tiba berubah, dan dia menatap Ning Xiao Qiao dengan tegas, apa yang kamu katakan padanya? Xiao Qiao terkejut, mau tidak mau mundur 2 langkah, dan berbisik, Nenek Sui, kamu pertama jangan marah, Qin Fan ada di sini untuk membantu kami. Wanita tua itu melirik Qin Fan dengan mata ikannya yang mati, dengan ekspresi jijik di wajahnya, bahkan jika anak sebesar itu mulai berlatih seni bela diri dari rahim, dia sekarang bisa masuk ke alam batin itu lumayan, apakah kamu memintanya untuk datang untuk mati? Hantu tua dari keluarga Huo itu berada di puncak alam penyihir roh. Dia sebanding dengan seorang seniman bela diri di puncak alam batin. Selain itu, dia datang dengan persiapan kali ini, bahkan aku hanya memiliki 5 poin untuk memenangkannya. Wajah Xiao Qiao menjadi gelap, dan dia menoleh untuk melihat Qin Fan. Qin Fan, aku maaf, saya tidak berpikir dengan hati-hati. Anda harus kembali, Anda tidak dapat membantu saya. Qin Fan tersenyum, belum tentu. Saya belum terlalu memperhatikan puncak alam penyihir roh. Haha, nak, kamu sangat sombong sehingga kamu benar-benar memandang rendah agama penyihirku. Nenek Sui tertawa jelek, yang membuat orang tidak tahan merinding. Oke,
Kali ini aku akan membiarkanmu pergi bersamaku untuk belajar lebih banyak, dan membiarkanmu melihat celah antara prajurit vulgar dan kami penyihir. Namun, jika kamu sampai ke tempat itu tanpa izinku, jangan bicara omong kosong, atau kamu akan kehilangan nyawamu. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jangan khawatir tentang itu. Qin Fan tidak peduli sama sekali. Pada siang hari, Qin Fan tinggal di rumah Xiao Qiao untuk makan malam, dan mendengarkan Xiao Qiao berbicara tentang krisis yang mereka hadapi. Nenek Sui adalah kepala keluarga Sui, salah satu dari 4 keluarga bumi, air, api, dan angin, di bawah agama penyihir, dan dia diperintahkan untuk melindungi dan merawat Xiao Qiao. Sekarang kepala keluarga Huo, juga dikenal sebagai Old Ghost Huo di mulutnya, ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan perwalian Xiao Qiao. Kemudian terjadilah pertempuran antara kedua keluarga tersebut, dan siapapun yang menang akan mendapatkan perwalian dari Xiao Qiao. Waktu janji ditetapkan pukul 8 malam ini, di Danau Bulan Sabit di pinggiran Kabupaten Qingshan. Meski Tuan Sun sombong, dia tidak pernah meremehkan musuh. Huo Laogui tertawa, itu benar, saya memiliki kekuatan. Tidak heran Nyonya Sui mengundang Anda untuk membantu saya meninju. Meskipun dia berbicara, dia tidak berani mengabaikan gerakan tangannya. Jari-jarinya menyentuh dahinya, dan titik hitam dengan cepat menyebar dari tengah alisnya ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya menjadi hitam seperti tinta, dan nafas menjijikkan muncul di wajahnya. Wajah Nenek Sui menjadi gelap, hati-hati, ini adalah transformasi mayat sihir. Tubuhnya akan seperti mayat tanpa rasa sakit. Tuan Sun tidak boleh menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan langkah selanjutnya. Begitu suaranya jatuh, kepalan tangan Tuan Sun sudah mengenai dada tua Huo Gui. Titik. Setelah dipukul dengan pukulan yang begitu kuat, orang biasa pasti akan terlempar ke belakang, atau menggunakan energi aslinya untuk melawan. Tidak peduli metode mana yang digunakan, gerakan Huo Laogui harus diperlambat. Namun, tubuh mayat Huo Laogui tidak lagi merespon seperti orang normal. Dia hanya sedikit terguncang oleh keterkejutannya, lalu tiba-tiba mencubit leher Tuan Sun dengan kedua tangannya. Melihat kedua tangannya yang sehitam penjepit baja, tubuh Sun tiba-tiba mundur, menjauh darinya. Jika Nenek Sui tidak mengingatkannya sekarang, dia mungkin telah dicekik oleh tangan Old Ghost Huo sekarang. Tuan Sun terkejut, sistem penyihir ini benar-benar aneh dan tidak dapat diprediksi, dan tidak mungkin untuk dicegah.